Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin muslimat, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah, yang mana pada kesempatan hari ini, di malam hari ini, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama memperbaiki diri kita. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa memperhatikan kondisi diri kita. Apakah diri kita ini semakin hari semakin baik, semakin hari semakin taat, atau semakin hari tambah banyak maksiat? Karena kalau kita mau melihat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa sebaik-baik manusia itu ketika Allah berikan umur yang panjang, kemudian amalnya baik. Qala umruhu wa hasuna amaluhu. Ketika Allah panjangkan umurnya, Allah berikan kesempatan padanya, dia semakin taat kepada Allah. Pertanyaannya adalah, ketika Allah panjangkan, Allah berikan umur pada kita sampai detik ini, apakah semakin hari kita semakin taat atau semakin jauh? Pun Allah mengingatkan kita, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah kalian, masing-masing dari kalian, memperhatikan apa yang sudah dia siapkan untuk hari akhir nanti. Apa yang sudah kita siapkan, bekal apa yang sudah kita siapkan? Ketaatankah atau justru yang lain? Makanya ma'asyiral muslimin yang berbahagia, ketika Allah berikan umur, kesempatan ini pada kita, jangan disia-siakan. Idha'atul waqt, menyia-nyiakan waktu, kesempatan yang Allah berikan kepada kita, ini jauh lebih buruk kondisinya, ya, daripada ketika orang itu meninggal sekalian. Kalau orang meninggal kan selesai, Pak. Tapi kalau orang yang namanya menyia-nyiakan waktu, subhanallah, setiap detik, setiap menit, setiap jam Allah akan mintai pertanggungjawaban. Setiap detik, setiap menit itu ada pertanggungjawaban. Jika kita semakin menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan pada kita, alangkah ruginya kita. Summa latus alunna yauma idzin anin na'im. Kemudian kalian nanti akan ditanya nih tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan, kesempatan yang Allah berikan, kesehatan yang Allah berikan. Maka masya Allah, ma'asyiral muslimin yang berbahagia, ketika Allah berikan kesehatan pada kita, kesempatan pada kita, waktu pada kita, malam ini kita gunakan untuk duduk di rumah Allah
duduk di tempat yang paling dicintai oleh Allah, duduk di taman dari taman-taman surga. Ini nikmat yang luar biasa. Allah memilih kita dari sekian banyak manusia, dari sekian banyak umat Islam ini. Allah pilih kita untuk duduk di tempat ini. Maka kul alhamdulillah, bersyukurlah kepada Allah karena kita yang dipilih oleh Allah, dan jaga nikmat ini. Kita memohon kepada Allah agar kita diberikan keistiqomahan dalam mempelajari, dalam duduk di majelis ilmu ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saat ini kita berada di mungkin 10 terakhir dari bulan Sya'ban. Semakin dekat nih kita dengan bulan suci Ramadan. Maka kami juga mengingatkan, minta kepada Allah agar kita juga dipertemukan dengan bulan yang mulia tersebut. Allahumma balighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Allahumma sallimni Ramadan wa sallim li Ramadan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, fa insyaallah di kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih tentang adab membaca Al-Quran, dan kita sampai pada poin ke-22. Artinya tinggal beberapa poin lagi kita akan selesai dari pembahasan adab membaca Al-Quran, dan kita masuk pada pembahasan yang baru. Poin 22 di antara adab terhadap Al-Quran, bahwa tidak mencari dunia dengan Al-Quran. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, seorang qari, orang yang membaca Al-Quran, atau bahkan siapapun yang mengerjakan suatu amal ibadah, sudah selayaknya dia mengikhlaskan, dia mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk mengejar dunia. Entah itu untuk kedudukan di dunia, mencari simpati manusia, mencari harta, mencari makan dan lain sebagainya. Tidak. Ketika seorang itu membaca Al-Quran, ketika seorang itu menghafalkan Al-Quran, niatnya sekali-kali karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena manusia, bukan li ajli dunia, bukan. Makanya orang tua ketika menyuruh anaknya ngaji, memondokkan anaknya, tolong diluruskan niatnya. Nak, sampean mondok yo ben sok ben terkenal koyo ustadiku. Pernah dengar kalimat ini? Subhanallah. Tujuan mondok itu bukan untuk ini. Tujuan anak mondok agar mereka tahu kewajibannya, tahu kewajiban seorang hamba kepada Rabb-nya. Itu tujuannya. Bukan untuk terkenal, bukan. Tujuannya agar tahu kewajibannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini tujuan utamanya. Ketika nyuruh anaknya, nak hafalkan Al-Quran biar nanti terkenal kayak kori-kori di YouTube itu, bukan demikian. Tujuannya apa? Agar dia menjadi manusia terbaik, agar derajatnya di akhirat tinggi. Iqra wartaqi waratil, baca naik. Kenapa? Kedudukan di akhirat nanti tergantung akhir ayat yang kau baca. Ini tujuannya, bukan li ajli dunia, bukan. Nih wis terkenal kan, engkau malah dapat ini dapat itu, subhanallah. Luruskan sekali lagi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an wala taqulu bihi wala tajfu anhu wala taghlu fihi." Baca Al-Qur'an dan janganlah kalian mencari makan dengannya. Ya, janganlah pula kalian menjauhinya. Janganlah kalian pula bersikap berlebihan terhadapnya.
Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan sanad hadis ini sahih. Ini nasihat Rasulullah, baca Al-Quran, tapi ingat, jangan kalian mencari makan dengan Al-Quran, jangan mencari dunia dengan Al-Quran, jangan mencari ketenaran dengan Al-Quran. Apalagi tujuannya biar dikenal sebagai orang yang alim, sebagai qari dan lain sebagainya. Naudzubillah. Bukankah kita ingat, ya, menjadi pelajaran berharga bagi kita ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, beliau mengabarkan sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna awalan nasi yuqda yaumal qiyamah, sesungguhnya manusia pertama yang diadili di hari kiamat, yang pertama adalah orang rajulun ustushhida fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Orang yang pertama diadili di hari kiamat nanti, orang yang mati syahid di jalan Allah. Dia didatangkan, diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang diberikan di dunia, ia pun mengenalinya. Kemudian Allah Jalla wa'ala bertanya kepadanya, ya, Allah bertanya kepadanya, fama amilta fiha qala qataltu fika hatta ustushhidu. Ya, amal apakah yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Ia menjawab, aku berperang semata-mata karena engkau sehingga aku mati syahid. Apa yang disampaikan? Qala kadzabta, kamu berdusta. Walakinnaka qatalta li an yuqala jari'un, engkau melakukan itu semata-mata supaya engkau dikatakan gagah berani, ya, agar engkau dikatakan gagah berani. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Naudzubillah. Ini dilemparkan ke dalam api neraka. Yang kedua siapa? Rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafah. Qala fama 'amilta fiha. Sama yang kedua ditanya. Ya, yang kedua yang ditanya itu siapa? Orang yang dia ini belajar agama, menuntut ilmu, mengajarkannya serta membaca Al-Quran. Didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan dan ia mengakui. Ya, kemudian ditanya, qala, disampaikan padanya, fama amilta fiha. Ya, di sama pertanyaannya, fama amilta fiha. Qala ta'allamtul ilma wa 'alamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Ya, aku mempelajari Al-Qur'an, mempelajari ilmu agama, saya mengajarkannya dan saya membaca Al-Qur'an. Ya. Disampaikan apa? Kadzabta, kamu berdusta. Engkau mempelajari ilmu, engkau mengajarkannya supaya disebut alim, dan engkau membaca Al-Quran supaya disebut qari. Naudzubillah. Apa kemudian? Dilemparkan ke dalam api neraka. Naudzubillah. Amalan yang mulia, kita tahu kemarin kita sebutkan begitu besarnya pahala membaca Al-Quran, begitu besarnya pahala menghafal Al-Quran. Duduk mempelajari Al-Quran, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu, sebaik-baik kalian yang mempelajari Al-Quran, yang mengajarkan Al-Quran. Tapi lihat, ketika salah niat, ketika tujuannya sudah karena dunia, dilemparkan ke dalam api neraka. Makanya orang tua sekali lagi ketika menyuruh anaknya mondok, menyuruh anaknya ngaji, ya, tolong disampaikan nih, kamu mempelajari Al-Quran, ya, agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
agar mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, sekali lagi bukan di sisi manusia. Setinggi-tingginya kedudukan kita di mata manusia, kalau sudah ganti generasi gak ada yang kenal kita. Ya, kalau sudah ganti generasi gak ada yang kenal kita. Mungkin dulu di desa kita ada orang yang terkenal kaya raya, terkenal alim, terkenal ini dan terkenal itu. Tuh ganti 2 generasi gak ada yang kenal. Gak ada satupun yang tahu siapa itu. Masihkah kita mencari dunia, ataukah mencari pujian manusia, ataukah melakukan sesuatu karena manusia? Naudzubillah. Maka sekali lagi, ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita mempelajari Al-Quran, kembalikan niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan untuk mencari dunia. Jangan pula wala ta'kulu bihi, janganlah pula kalian mencari makan dengannya. Naudzubillah. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa ala berfirman dalam surat ke-11 ayat 15 sampai 16. Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pernak-perniknya, niscaya kami berikan mereka balasan atas apa yang mereka kerjakan dunia dengan sempurna, dan mereka tidak akan dirugikan. Itu di dunia, tetapi di akhirat tiadalah dia dapatkan sesuatu kecuali neraka. Naudzubillah. Makanya ada para ulama yang menyebutkan bahwa ketika orang-orang yang tidak beriman mereka berbuat kebajikan di dunia, tuh Allah berikan balasan di dunia di antara mereka. Tapi di akhirat tidak dapat apapun. Itu di antaranya. Karena Allah tidak mendolimi siapapun, Bapak Ibu. Maka sekali lagi luruskan niat-niat kita. Ya, luruskan niat-niat kita semuanya. Tidak hanya khusus membaca Al-Quran, semua amalan luruskan niat karena Allah Jalla wa'ala. Dan ini yang sulit, bukan perkara yang mudah. Ya, bukan perkara yang mudah. Apalagi kita tahu di antara ujian yang berat bagi kita adalah ujian harta. Iman itu bisa goyah, Pak. Ya, iman itu bisa goyah. Maka hati-hati. Tidak menjamin siapapun ya bisa lolos dari ujian ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian timbul sebuah pertanyaan. Lah bagaimana dengan guru TPQ yang digaji? Benar? Ya, bagaimana dengan guru-guru ngaji yang digaji? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bolehkah mereka menerima gaji dari apa yang mereka kerjakan? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumhur ulama menyebutkan, ya, jumhur ulama berpendapat bahwa mereka seperti guru TPA, pesantren, mereka diperbolehkan untuk menerima gaji karena mereka mengeluarkan tenaga, waktu dan lain sebagainya, dan orientasi mereka bukanlah dunia. Sekali lagi, karena waktu mereka bila dibandingkan dengan hamba-hamba, dengan orang-orang yang bekerja untuk dunia, nggak ada apa-apanya. Ngerti sebutan? Bener? Ya itu. Bahkan kalau bisa dikatakan gaji guru TPQ adalah gaji yang paling ikhlas. Bener ya? Gaji yang paling ikhlas. Masya Allah ini. Makanya ada istilah kalau di tempat-tempat lain itu, guru ngaji atau TPQ itu jarang ada yang bayar. Alasannya mosok ngulang ngaji kok njaluk bayaran. Nah, akhirnya nggak ono sing bayar.
Akhirnya nggak ada yang mau jadi guru ngaji. Kenapa lah? Wayahe nggak pegawai ya Ustaz. Makanya kata para ulama, mereka yang menyisihkan waktu mereka, tenaga mereka, pikiran mereka untuk mendidik anak-anak. Sekali lagi, orientasi mereka bukan dunia. Karena apa yang mereka dapatkan bahkan mungkin tidak sebanding dengan waktu, tenaga, dan semua yang mereka keluarkan. Berbeda dengan urusan-urusan dunia yang mungkin hasilnya lebih banyak. Mereka bukan membisniskan Al-Quran, paham ya maksudnya ya? Ini diantaranya. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Rawahul Bukhari. Sesungguhnya yang paling baik untuk kalian ambil upah adalah diantaranya ketika seorang mengajarkan Al-Quran. Ya, dia menghabiskan waktunya. Dan sekali lagi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak menjadikan Al-Quran sebagai bisnis, tidak. Ya, tetapi mereka menerima sekiranya diberi, dan mereka tidak sebagaimana para hamba-hamba dunia, budak-budak dunia yang orientasi semuanya adalah diukur dengan materi. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam An-Nawawi rahimahullah ketika mensyarah kitab Sahih Muslim, beliau membuat satu bab khusus. Apa bab itu? Bab itu diberi judul Babu Jawazi Akhdil Ujrah ala Ruqyah bil Quran wal Adhkar. Bab bolehnya mengambil upah atas ruqyah dengan Al-Quran dan bacaan zikir. Ya, menerima dia boleh. Ini yang disampaikan. Pun ini dibahas dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sekali lagi, kembalikan, ikhlaskan semua karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ini tipis, Pak. Sangat perkara yang sangat tipis sekali. Hati-hati. Kami ingatkan, perkara ini bukan hanya dalam masalah membaca Al-Quran dan lain sebagainya, tapi semua urusan ibadah. Ya, semua urusan ibadah. Pernah kita sampaikan, kalau memang ibadah itu kalau ibadah itu memang bisa kita lakukan tanpa sepengetahuan orang, lakukan demikian. Kalau bisa ibadah itu kita lakukan tanpa sepengetahuan orang, maka usahakan lakukan dengan cara demikian. Gak perlu orang tahu siapa yang memberi, gak perlu orang tahu apa yang kita lakukan. Ya, gak perlu. Cukuplah Allah yang tahu, malaikat yang mencatat. Tapi ya namanya manusia, kadang-kadang suka suudzon pada yang lain. Mari sholat wajib, mari zikir balik, wong kok ora tau sholat sunnah, menungso, Pak. Tapi ya nggak masalah, biarkan. Ya. Karena tujuan kita beramal adalah karena Allah, bukan karena manusia. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian poin berikutnya, di antara adab dalam membaca Al-Quran, mengambil sikap pertengahan, Bapak Ibu, tidak berlebihan dan tidak meremehkan. Ini penting, sebagaimana tadi kita sampaikan, wala taghlu fi, dan janganlah kalian bersikap berlebihan terhadapnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah pula kami telah menjadikan kamu umat Islam umat pertengahan. Jadi kita ini Islam itu ada agama pertengahan, Pak. Tidak berlebih-lebihan dan tidak meremehkan dalam segala hal. Dalam mencintai Rasulullah gak boleh berlebih-lebihan dan tidak boleh meremehkan. Ketika orang itu berlebihan mencintai Rasulullah, maka banyak orang terjatuh sampai mengagungkan Rasulullah sampai menuhankan.
Ketika meremehkan, maka banyak orang mencela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang benar mana? Pertengahan. Ya, tidak berlebih-lebihan dan tidak meremehkan, menempatkan sesuai dengan apa yang disebutkan. Sebagaimana Rasul pun menyebutkan, ana abduhu wa rasuluh. Aku adalah hamba Allah dan aku adalah Rasulnya. Tempatkan itu. Dalam segala aspek ini, bersikap pertengahan termasuk dalam membaca Al-Quran. Dalam kaidah fikih ada sebuah kaidah disebutkan di sana, al-adlu fil ibadat min akbari maqasidis syari'. Pertengahan dalam beribadah termasuk sebesar-besarnya tujuan syariat. Ya, adil, pertengahan dalam urusan ibadah termasuk sebesar-besarnya tujuan dari syariat itu sendiri. Siapa yang berlebih-lebihan gak akan langgeng, Pak. Siapa yang beribadah, membaca Al-Quran, kemudian berlebih-lebihan, gak akan langgeng, gak lama, ya, gak akan bertahan lama. Makanya kita pernah mendengar di antara hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qol. Amalan yang paling dicintai oleh Allah. Perhatikan di sini menggunakan kalimat paling, isim tafdil. Amalan yang paling dicintai oleh Allah. Apa itu? Amalan yang dikerjakan secara kontinu meskipun dikit, nggak berlebih-lebihan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sholat malam ngantuk, istirahat dulu, ojo dipaksa. Nah ini kadang-kadang, ini sebentar lagi Ramadan nih, sebentar lagi Ramadan. Kadang ada orang yang tidak bisa mengukur kadar dirinya sendiri. Memang dalam beribadah itu harus dipaksa, benar? Tetapi kemudian bukan berarti kita mengorbankan sesuatu. Ya, Rasul pernah bersabda, dan ini dari Aisyah, "Idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yadhhaba anhu an-naum." Perhatikan, jika di antara kalian ngantuk, ya, hendaklah ia tidur terlebih dahulu hingga hilang ngantuknya. Makanya Rasul kan memerintahkan apa? Nek marisa yondang tidur, sudah istirahat dulu. Rasul bisa menghabiskan malamnya. Ini Rasul. Ya. Kadang ada subhanallah, kadang di Ramadan ya, besoknya kerja, malamnya ikut qiyamul lail. Masya Allah, bagus Pak. Tapi ketika di tempat kerja kemudian tidur. Di tempat kerja dia tidur. Sekarang kita tanya, qiyamul lail hukumnya apa? Amanah dalam pekerja hukumnya? Ini loh maksudnya. Kadang kita nggak tahu skala prioritas dan kita nggak bisa mengukur diri kita. Makanya sekali lagi dalam beribadah itu Islam mengajarkan, Rasul mengajarkan kita pertengahan, Pak. Nggak meremehkan dan tidak berlebihan, termasuk membaca Al-Quran. Ya. Dari Buraidah Al-Aslami, beliau meriwayatkan, ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad ini. An Buraidah Al-Aslami qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum hadiyan qasidan fa innahu man yushadda hadzal din yaghlibhu." Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian mengikuti petunjuk dan beramal sewajarnya, tidak berlebih-lebihan. Fa innahu man yushadda hadzal din yaghlibhu, kata Nabi. Sesungguhnya siapa yang memberatkan dirinya ini dalam beragama, dia pasti akan kalah. Pasti.
Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pernah mendengar bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada sahabatnya, saya juga tidur, saya juga nikah, saya juga makan. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ada sahabat-sahabat yang membebani dirinya dengan sesuatu yang bahkan tidak diajarkan ya. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita semua agar kita tidak berlebih-lebihan. Ya, sebagaimana disebutkan, ja'a salasatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 orang mendatangi rumah istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yas'aluna an ibadatin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bertanya tentang ibadahnya Rasulullah. Falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha faqalu wa aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala mereka telah diberitahu, seakan-akan mereka menganggap bahwa ibadah Rasulullah itu sedikit. Oh, ya ukuran ibadah Rasulullah. Menganggap ibadahnya Rasulullah itu sedikit. Lalu apa yang mereka katakan? Wa aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Qala ahaduhum amma ana fa inni usallil lail abadan. Yang satu ngomong, saya akan sholat malam terus menerus, gak tidur. Nih, kita kuat gak ini? Sholat malam terus tidak tidur, kuat? Jangankan kok sholat malam terus gak tidur, iso sholat malam terus iso turu, wis alhamdulillah. Itu kan iya. Kita bisa istiqomah sholat malam, wis gak usah oke-oke lah rokaate. Ya, iku wis apik kok. Witir tok iku lho wis apik. Ya. Ini sahabat Nabi. Wa qala akhar ana asumud dahra wala uftir. Yang satu ngomong, saya berpuasa terus selamanya tidak akan berbuka. Wa qala akhar ana a'tazilun nisa fala atazawwaj abadan. Saya tidak akan menikah selamanya. Maka jangan sampai kono kene enggak nikah-nikah, aku gak benikah. Kuatir ibadahku enggak apa? Nggak oke, gue terganggu oleh istriku. Padahal nikah sendiri itu ibadah. Kemudian datanglah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala antum alladzina qultum kada wa kada. Ama wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Lakinni asumu wa uftir wa usolli wa arqud wa atazawwajun nisa. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ya. Setelah Rasul datang, Rasul menyampaikan, apakah kalian yang telah mengatakan seperti ini dan itu? Wallahi, demi Allah, sesungguhnya saya adalah orang yang paling takut kepada Allah dan yang paling bertakwa di antara kalian. Artinya Rasul menegaskan, saya ini orang yang paling bertakwa di antara kalian. Orang yang paling bersih hatinya ya Rasulullah. Bukankah dalam hadis tegas ya, Allah memilih Nabi karena apa? Hati yang paling bersih ya, tetapi saya berpuasa dan berbuka, saya sholat dan saya tidur, dan saya juga menikahi wanita. Barang siapa yang benci dengan sunnahku, maka ia bukan golonganku. Ini mempertegas kita ya, jangan berlebihan. Sholat malam sampai tidak tidur. Akhirnya apa? Banyak hal-hal yang seharusnya bisa dikerjakan di pagi hari, akhirnya banyak yang terlewat. Makanya di bulan Ramadan itu ada beberapa hal yang kadang-kadang kita melihatnya dari satu sisi baik, satu sisi banyak yang terlewat. Contoh, semangat sholat taraweh ya, semangat apa biasanya kalau habis taraweh itu tadarusan ya. Iya, akhirnya kemudian apa? Sholat subuh akeh sing kebablasan.
Ini diantaranya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sekali lagi, silahkan beribadah, tetapi yang apa tadi, pertengahan, tidak berlebihan dan tidak pula meremehkan dalam ibadah, termasuk membaca Al-Quran. Ya, jangan pula meremehkan. Al-Quran atau diboco, dibuka setahun, saulan, Ramadan tok, mari ngono ditutup maneh, gak metu maneh ngenteni Ramadan tahun depan. Subhanallah, jangan. Ya, istiqomahkan, didik tapi terus. Ya, ini yang harus kita lakukan. Jangan sampai moco sak 30 juz mari ngono wis gak moco belas. Dan naudzubillah kalau ini sampai terjadi. Sekali lagi Rasul menyampaikan, alaikum hadiyan qasidan, hendaklah kalian mengikuti petunjuk dan beramal sewajarnya tanpa berlebihan. Paham ini ya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Dan yang terakhir, di antara poin yang disebutkan oleh muallif, memperbanyak membaca surat-surat yang telah disebutkan keutamaannya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, memang ada surat-surat yang disebutkan keutamaannya dan waktu membacanya. Kalau memang demikian maka lakukan. Sama dalam beribadah itu ada skala prioritas. Contoh, membaca Al-Quran itu baik, benar ya Pak ya? Membaca Al-Quran itu baik. Tetapi antara adzan dan iqamah membaca Al-Quran atau doa? Kenapa? Karena ini waktu yang paham, ada skala prioritas. Membaca Al-Quran secara umum baik dan ini diperintahkan. Tetapi ada surat-surat yang memang juga ditekankan membaca di waktu-waktu tertentu. Paham? Ya. Seperti diantaranya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya suruh memperbanyak baca surat Al-Baqarah. Rasul menyebutkan iqra'u surat Al-Baqarah, baca surat Al-Baqarah. Fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah wa la yastati'uha al-batalah. Baca surat Al-Baqarah karena sesungguhnya selalu menetapinya, mengistiqomahkannya, mendatangkan keberkahan. Meninggalkannya mengakibatkan penyesalan dan para tukang sihir tidak akan mampu melakukan. Rawahu Muslim. Ada hadis khusus yang menyebutkan hal tersebut. Memang secara umum 30 juz disuruh baca. Ini kan perintahnya. Tetapi ada surat-surat yang memang ada pengkhususan, hadis khusus yang menyebutkan keutamaan surat tersebut. Ya. Termasuk di rumah. La taj'alu buyutakum maqabir innasyaitan yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi. Surat apa? Surat Al-Baqarah. Ada hadis khusus. Maka tidak mengapa kemudian orang itu di rumah memperbanyak membaca surat Al-Baqarah. Tapi sekali lagi bukan berarti surat yang lainnya blas gak diwoco. Tetap dibaca, tapi dia memperbanyak diantaranya surat Al-Baqarah. Kenapa? Ada hadis yang menjelaskan perkara tersebut, ya. Termasuk ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat kursi diantaranya ada keutamaan di dalamnya. Surat Al-Ikhlas ada keutamaan di dalamnya, ya. Termasuk akhir surat Al-Baqarah. Kalau di malam hari suruh baca surat apa? Al-Baqarah apa Yasin? Hah? Ada hadis-hadis khusus, ya. Itu maksudnya perbanyak di waktu-waktu yang memang kita ditekankan untuk membacanya. Ini maksudnya Bapak Ibu. Ya, termasuk Rasulullah pernah menyebutkan al-ayatani min akhiri suratil Baqarah man qara'ahu ma fi lailatin kafatahu. Ya. Siapa yang membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, maka ayat tersebut mencukupi baginya. Dia dijauhkan dari keburukan, dimudahkan baginya banyak kebaikan. Ini kata para ulama. Loh, ada waktu-waktu yang memang kita ditekankan untuk membacanya. Surat-surat
tentu. Tapi sekali lagi ikuti dalil. Ya, ikuti dalil. Jangan sampai kemudian kita melakukan sesuatu tanpa dalil. Baca surat Al-Baqarah sehari 1000 kali, engko rezekine beribadah itu mengikuti dalil. Dalilnya ada apa tidak? Ingat al-aslu fil ibadah. Asal dari ibadah itu hukumnya apa? Apa? Haram, kecuali ada dalil. Makanya yang ditanyakan adalah dalil. Maka aneh ketika ada orang wong kok didik takon, repot kan. Ora ana dalile ate opo, ora ana dalile ora usah dilakoni. Nek ana dalile dilakoni. Sama seperti ini tadi kita katakan, jika memang ada surat-surat yang ditekankan baca di waktu ini, baca. Ya. Mau tidur, yang dibaca surat apa? Mau tidur. Selain Al-Mulk, Al-Ikhlas berapa kali? Al-Falaq berapa kali? Anas berapa kali? Al-Baqarah berapa kali? Dua ayat. Itu maksudnya. Gitu loh. Ngikuti yang ada dalilnya. Lu Al-Baqarah itu apa? Baik. Siapa yang mengatakan enggak baik? Tetapi sekali lagi di waktu-waktu tertentu ada yang ditekankan. Sama beberapa waktu lalu kita membahas suatu masalah, contoh adzan, baik nopo buruk. Adzan iku apik apa elek? Wis aku takon. Adzan iku baik apa elek? Baik. Ketika dilantunkan saat perintahnya lah itu. Nah, tapi kadang-kadang dilantunkan di tempat yang lain. Paham maksudnya ya? Paham lah insyaallah. Kalau nggak paham nanti kita ngopi bareng ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Insyaallah ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita masuk pembahasan yang baru insyaallah setelah Ramadan. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kami akhiri, kami ingatkan juga banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kata Ibnu Mas'ud ketika ada orang bertanya pada beliau, apa yang menjadikan saya ini berat sholat malam, kok nggak iso sholat malam iku nyapo? Kata Ibnu Mas'ud, dosamu. Artinya dosa itu penghalang dari berbuat baik. Makanya banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Nih ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan bisa dengan mudah kita kerjakan. Perbanyak istighfar dan minta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah dengan kesembuhan yang sempurna. Dan yang mungkin hari ini belum hadir karena ada udzur, karena suatu pekerjaan atau apapun, mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusannya. Dan mudah-mudahan kita semuanya sebagaimana kita saat ini kumpul di sini, kelak kita dikumpulkan di surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.